Assalamualaikum sahabat, selamat datang kembali di channel YouTube Bondan Insight. Di video sebelumnya kita sudah sempat belajar langkah-langkah pre-processing simulasi CFD aerodinamika menggunakan ANSYS Student 2022 R1. Sahabat bisa nonton video-video saya sebelumnya lewat link yang ada di deskripsi. Kesempatan kali ini saya ingin mengajak sahabat untuk mencoba menyiapkan parameter simulasi. Apa itu parameter simulasi? Apa saja parameter simulasi yang akan kita gunakan? Tonton dan ikuti terus video tutorial ini sampai selesai sahabat. Baik sahabat, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang parameter simulasi. Ini adalah langkah-langkah preprocessing yang sudah kita pelajari sebelumnya. Langkah pertama dan langkah kedua sudah kita siapkan. Kita masuk di langkah yang ketiga, yaitu menyiapkan parameter simulasi. Baik sahabat, untuk parameter simulasi ini kita akan mengambil topik aerodinamika pesawat terbang, aerodinamika sayap pesawat terbang. Jadi kita akan mensimulasikan sayap yang dialiri oleh udara di sekitar permukaannya. Sayap ini nanti akan kita bentuk semula dari koordinat airfoil, kemudian menjadi bentuk 2 dimensi dan kita buat 3 dimensi hingga membentuk sayap. Nah, untuk melaksanakan simulasi tersebut kita butuh beberapa parameter yang akan kita jadikan acuan untuk mengatur atau mengisi atau input data di bagian pengaturan software ANSYS yang akan kita gunakan. Nah, ini beberapa parameter simulasi yang akan kita gunakan di simulasi kali ini. Di simulasi aerodinamika sayap pesawat antara lain, kita akan menggunakan variabel kendali. Environmental condition-nya adalah kondisi transient. Kondisi transient ini artinya dia tidak steady atau aliran udara itu akan berubah seiring dengan berubahnya waktu. Kemudian incompressible, jadi simulasi ini kita akan mengabaikan faktor atau pengaruh kompresibilitas udara. Selain itu juga menggunakan subsonic. Subsonic ini berarti kecepatan udara yang kita simulasikan ini masih di bawah kecepatan suara. Kemudian untuk sea level, kita akan mengasumsikan kondisi udara di sekitar sayap ini berada pada kondisi sea level atau ISA, yaitu International Standard Atmosphere. Dan model viskos yang kita gunakan adalah K omega SST atau Shear Stress Transport. Kita pilih model viskos karena di sini kita menggunakan model transient. Jadi di sini kita akan mengasumsikan alirannya merupakan aliran viskos dan memungkinkan terjadinya turbulen. Sedangkan untuk physical properties-nya berupa density, viscosity, temperatur, dan tekanan atmosfer, kita akan menggunakan standar dari ANSYS karena kita berada di sea level. Kemudian untuk geometri objeknya sendiri yaitu sayap, kita akan menggunakan jenis airfoil NACA 4 digit dan mengatur dimensi objek yaitu dimensi dari sayap itu sendiri yang berupa span, kemudian chord, dan lainnya yang akan kita pelajari atau kita praktekkan di langkah selanjutnya. Kemudian pengkondisian pada objek, kita asumsikan objek ini adalah rigid body dan tidak ada perpindahan panas. Jadi untuk simulasi kita yang pertama ini kita akan membuat simulasi yang sederhana. Kemudian untuk variabel bebas yang kita tentukan yaitu sudut serang sayap atau angle of attack, kita akan simulasikan pada sudut minus 5 derajat, 0 derajat, dan plus 5 derajat. Sedangkan kecepatan aliran udara atau kecepatan pesawat yang kita simulasikan yaitu 10 meter per second dan 20 meter per second. Kecepatan aliran udara ini kita anggap sama dengan kecepatan pesawat
karena untuk simulasi ini kita melaksanakan superposisi. Jadi apabila pada realitanya itu adalah pesawat atau sayap pesawat yang bergerak di dalam udara. Nah, dalam hal ini disimulasi, maka pergerakan itu akan diubah jadi udaralah yang mengalir melewati permukaan sayap atau permukaan badan pesawat. Kemudian untuk koefisien untuk variabel terikat yang diteliti, yang dicari datanya yaitu koefisien lift atau CL. Koefisien lift ini adalah koefisien gaya angkat, kemudian koefisien drag atau koefisien hambat yaitu CD, dan lift to drag ratio yaitu rasio atau perbandingan antara gaya lift maupun gaya drag yang terjadi. Untuk perhitungannya nanti dapat menggunakan koefisien lift to koefisien drag ratio. Kemudian variabel selanjutnya yaitu visualisasi aliran udara atau distribusi kecepatan atau distribusi tekanan di sekitar sayap yang kita teliti. Saya pikir cukup jelas sahabat untuk parameter simulasinya. Bila masih ada yang ingin didiskusikan bisa menghubungi saya atau meninggalkan pesan di kolom komentar. Nah, baik sahabat, untuk langkah selanjutnya yang keempat yaitu kita menyiapkan koordinat airfoil. Tentunya dengan format khusus seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk diimport ke ANSYS Student 2022 R1. Masih dengan topik yang sama yaitu aerodinamika sayap pesawat. Jadi sebelum kita ini menyiapkan koordinat airfoilnya, perlu kita lakukan dulu yaitu menyamakan pengaturan pembacaan koma dan titik antara laptop atau PC dengan Microsoft Excel dan juga dengan ANSYS. Jadi menyamakan pengaturan ini, kalau di laptop yang saya gunakan, saya mengatur laptop saya dengan region Indonesia dan formatnya adalah Indonesia. Jadi di situ akan diatur bahwa koma itu dibaca sebagai koma dan titik itu akan dibaca sebagai titik. Kemudian di Microsoft Excel juga dicek, diatur bahwa koma itu akan dibaca sebagai koma dan titik akan dibaca sebagai titik. Sedangkan untuk software ANSYS dia akan mengikuti default dari laptop kita. Baik sahabat, untuk selanjutnya adalah mengunduh koordinat airfoil dari website airfoilstool.com. Bagaimana caranya? Nanti kita akan tunjukkan di video. Selanjutnya adalah dari koordinat airfoil tersebut kita ubah formatnya menjadi format khusus yang memiliki titik koordinat X, Y, dan Z. Setelah itu selesai, kita akan import ke ANSYS yaitu menggunakan software design modeler. Oh ya, ada yang terlupa yaitu untuk membuat format khusus kita akan menggunakan software Microsoft Excel atau sejenisnya. Saya lanjutkan sahabat. Nah, setelah nanti kita import ke ANSYS menggunakan design modeler, koordinat itu akan membentuk gambar 2 dimensi yaitu airfoil 2 dimensi. Setelah itu kita akan rubah menjadi 3 dimensi. Setelah terbentuk 3 dimensi sayap, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, pembuatan domain komputasi dan seterusnya. Nah, bagaimana kita akan melakukan langkah yang keempat ini? Menyiapkan koordinat airfoil dengan format khusus untuk import ke ANSYS Student 2022 R1. Tetap ikuti channel ini, tonton videonya sampai selesai, dan ikuti petunjuknya di video selanjutnya. Sampai ketemu sahabat, terima kasih.